Anda berada. Topik hari ini kita akan belajar yaitu keluar jadi pemenang. Amin. Saya percaya setiap saudara di dalam Tuhan, saudara rindu untuk mengakhiri hidup kita dengan apa? Pemenang. Kita harus jadi pemenang, amin saudara. Setiap hari kita harus menang. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14 berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudara, bagaimana untuk kita bisa menang dalam hidup ini? Paulus memberikan nasihat yang sangat penting hari itu. Dalam satu ayat ada 5 perkara penting, mari kita perhatikan. Yang pertama yaitu berjaga-jaga. Sekali lagi saya mau berkata umat Tuhan, berjaga-jaga. Katakan amin. Yes. Berjaga-jaga adalah sebuah perintah penting yang sering bahkan diingatkan buat setiap kita. Markus 14 ayat 38 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara terkasih, begitu jelas Tuhan mau berkata, roh kita penurut, tetapi daging itu lemah. Kita perlu Tuhan. Kita perlu kekuatan yang daripada Tuhanlah yang memampukan kita tidak jatuh dalam dosa. 1 Petrus 5 ayat 8 juga berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bagaimana kondisimu hari ini? Apakah engkau dalam sebuah posisi berjaga-jaga? Atau engkau hidup dengan cincai? Engkau tidak pernah membaharui hidup. Engkau juga tidak pernah mengandalkan Tuhan. Saudara, kita akan mengakhiri tahun ini ya, sangat cepat. Kita sudah masuk bulan 8. Ada banyak hal kita sudah lewati bersama dengan Tuhan. Saya berdoa agar engkau terus menang dalam hidup ini. Yang kedua, Paulus juga mengingatkan buat kita, kalau Anda dan saya mau menang, yang kedua sangat penting kuncinya, berdirilah dengan teguh dalam iman. Betapa iman kita harus dijaga. Dalam Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Apa yang kau hadapi hari ini saudaraku? Kehidupan ini mengizinkan kita melewati ada banyak ujian demi ujian, dengan tujuan supaya iman kita semakin murni. Tapi satu perkara, jangan kita lemah. Amin. Biar imanmu semakin teguh. Kolose 2 ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Apakah engkau melewati pencobaan dalam kesakitan? Engkau mengalami pencobaan atau ujian dalam ekonomi, krisis apapun dalam keluargamu, dalam gereja. Saya mendorong seluruh umat percaya, Anda yang sedang melihat mana sorgawi ini, jangan biarkan imanmu kendor. Amin. Engkau harus punya iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang berakar di dalam Tuhan. Itulah betapa pentingnya kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dan Paulus juga mengingatkan, kalau engkau dan saya mau menang, kalau kita mau menang, hadapi semua masalah dengan sikap seperti atau sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki, gambaran lelaki adalah seorang yang perkasa, seorang yang tahan banting, seorang yang kuat, seorang yang tidak mudah lemah. Bahkan Anda para lelaki, mari kuatkan imanmu. Jadi pribadi yang tahan banting, solid. Ya, bahkan kita para wanita,
Ayo miliki yang namanya sikap sebagai laki-laki. Ketika engkau hadapi masalah, jangan respon nomor satu dengan perasaan, tapi hadapkan ke Tuhan. Mari berdoa, mari bergumul, mari deklarasi, perkatakan janji Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Maka percayalah, keajaiban dan terobosan pasti terjadi dalam hidupmu. Paulus mengingatkan juga, tetap kuat. Ya, saya percaya hari-hari ini di antara engkau yang lemah, Tuhan pasti mau berkata, tetap kuat anakku, tetap bangkit, tetap berdiri, karena pertandingan belum selesai. Amin. Dan yang terakhir, kunci kemenangan, lakukan pekerjaanmu dalam kasih. Saudara, lakukan pekerjaanmu dalam kasih. Ayat ini mengingatkan buat setiap kita, apapun yang kau kerjakan, mari belajar lakukan seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Karena dengan engkau melakukan dengan motivasi untuk Tuhan, maka kasihmu terbangun. Maka apa yang kau kerjakan tidak dengan motivasi yang macam-macam, tetapi engkau melakukan dengan hati yang tulus. Amin, saudara. Dan orang yang mengasihi, Alkitab berkata, ia dikenal oleh Allah. Siapa engkau? Kalau engkau hari ini mengasihi Tuhan, mungkin hidupmu hari ini sederhana, mungkin hidupmu hari ini biasa-biasa, mungkin pendidikanmu tidak tinggi, tapi ketika engkau mengasihi Allah, ketika engkau mencintai Tuhan di atas segalanya, maka Tuhan akan mengenal engkau. Dan sangat spesial kalau Tuhan mengenal kita, engkau akan mengalami, menerima the favor of God, perkenanan Tuhan demi perkenanan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita sambut setiap hari yang baru dengan kemenangan yang dari Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh umatmu yang mendengar YouTube ini, Tuhan, dimanapun mereka berada. Aku lepaskan berkat, kekuatan, anugerah dalam sejahtera, bahkan kemenangan menjadi bagian mereka. Terjadi di firman ini dalam hidup mereka, keluarga, di gereja mereka, dalam bangsa. Bahkan kami perkatakan ada kemenangan terjadi di bulan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. God bless you.